Jadi kebebasan pers di Malaysia menurut lembaga ini jauh lebih baik daripada kita. Bahkan dengan Brunei pun kita kalah. Selamat berjumpa kembali dengan kanal Bapak Kerihat. Kali ini kita akan berjumpa dengan Pak Asro Kamal Rokan. Beliau sangat berpengalaman sebagai wartawan. Pernah memimpin Harian Merdeka, Republika, Antara, dan sekarang masih menjadi anggota Dewan Kehormatan PBI Pusat ya Pak? Iya benar. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Asro ini karena pengalamannya begitu panjang. Nah, terutama yang paling menarik pada saat ini adalah soal kemerdekaan pers, di mana banyak orang mengatakan bahwa di zaman Pak Jokowi ini justru kebebasan pers itu justru berkurang. Nah, sebagai wartawan yang sangat senior dan sudah berpengalaman maksud saya, mungkin bisa memberikan gambaran Pak, apakah benar bahwa kebebasan pers pada saat ini justru semakin berkurang gitu Pak? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rihat telah memberi kesempatan saya untuk wawancara. Ini temanya tetap hot ya, soal kebebasan pers, kemerdekaan pers. Saya ingin memulai dari sejarah kebebasan pers di Indonesia ya Pak Rihat ya. Nanti kita akan betangkan dulu. Reformasi itu menjadi berkah bagi pers ya. Pada tahun 1999 ketika Pak Habibie menjadi presiden, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1959. Itulah titik awal kemerdekaan pers kita. Kalau masa sebelumnya, masa Orde Baru itu, semua penerbitan pers itu menggunakan SIUP. SIUP itu surat izin usaha penerbitan pers. Syaratnya ketika itu adalah harus sudah anggota PWI biasa, kemudian penataran P4 sudah, kemudian harus ada rekomendasi dari sejumlah pemimpin redaksi. Nah, tapi satu hal, karena izin itu dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan, jadi ketika pemerintah tidak menginginkan atau merasa tidak cukup nyaman dengan penerbitan pers, maka pemerintah kapan saja bisa mencabut surat izin. Artinya apa? Ketika dicabut, maka berakhirlah nyawa media tersebut. Nah, pada masa Pak Habibie kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 40, itu tidak lagi kita memiliki SIUP. Tidak ada keharusan media memiliki SIUP. Jadi media silahkan saja terbit tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Oke, sampai di situ ya, jelas ya. Nah, kemudian mari kita lihat masa reformasi. Pada masa awal reformasi, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, itu kebebasan pers itu luar biasa. Jadi seakan bulan madu ya. Pemerintah ketika itu memang tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki tangan untuk campur tangan kepada media. Jadi sangat bebas. Dan saya ingat ketika itu pada masa Pak SBY misalnya, bagaimana demonstrasi, unjuk rasa, yang kadang-kadang di luar, dalam petik luar etika, itu bebas saja dibuat oleh pers. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Pak SBY itu pada masa beliau berkuasa 2004 sampai selama 10 tahun, 2014, komunitas pers pernah memberikan penghargaan kepada beliau sebagai sahabat pers, itu di Bengkulu, ingat saya, di HPN, Hari Pers Nasional Bengkulu. Antara lain apa penyebabnya? Beliau menggunakan hak jawab terhadap pemberitaan pers. Jadi pada Januari 2006, itu Kompas dan Rakyat Merdeka itu menulis berita yang menurut beliau tidak sesuai dengan seperti apa begitu ya.
Karena itu beliau merasa perlu untuk membuat hak jawab. Nah, menurut saya ini bagus sekali. Ini tradisi yang harus dikembangkan. Kompas dan Rakyat Merdeka itu memuat hak jawab. Menurut saya ini paling ideal. Yeah. Ya. Siapapun dia, apakah presiden, sampai level paling bawah, bahkan juga masyarakat, ketika keberatan terhadap pemberitaan pers, maka mereka harus menggunakan hak jawabnya. Tidak langsung misalnya, kita lihat beberapa waktu belakangan ini, ada demonstrasi, ada pengerusakan kantor media, macam-macam seperti itu. Menurut saya itu tidak benar. Semestinya adalah mereka menggunakan hak jawabnya, sampaikan ke pers bersangkutan, media bersangkutan. Jika mereka tidak puas, mereka pergi ke Dewan Pers untuk mediasi. Dewan Pers nanti akan memediasi. Kalau memang misalnya media tersebut salah, maka media itu harus melakukan perbaikan. Apabila pihak yang merasa dirugikan tidak puas, silahkan langkah berikutnya. Tapi harus melalui Dewan Pers lebih dahulu. Begitu Pak Riyad. Oh ya, baik. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan saat ini ya Pak, sepertinya hak jawab itu tidak dipakai, tetapi kemudian menggunakan cara lain dalam pengertian langsung katakanlah menahan atau apa gitu ya, seperti itu ya Pak, menahan tersangka atau sejenisnya gitu ya Pak. Itu yang harusnya dihindari gitu ya Pak. Semestinya begitu. Jadi untuk kehidupan pers yang sehat, menurut saya adalah demokrasi yang sehat, mestinya tidak dengan, apalagi dengan kekerasan, ya, penangkapan itu menurut saya tidak benar. Harus melalui, ada mekanismenya, hak jawab lebih dahulu. Jika tidak puas, silahkan Anda pergi ke Dewan Pers. Nah, kemudian begini Pak Riyad, kalau melihat tadi pertanyaannya adalah bagaimana masa Pak SBY dan masa sekarang ini, harus ada parameter yang menurut saya. Ada nama satu institusi lembaga internasional non pemerintah itu Reporters Without Borders. Mereka ini semacam NGO yang mengumpulkan sejumlah media internasional berpusat di Paris. Setiap tahun mereka ini membuat rilis tentang kemerdekaan pers. Dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia, termasuk macam-macam seperti itu. Pada 2014 itu, kalau nggak salah kita di posisi 132. Itu kita masih di bawah Thailand, Brunei bahkan juga, kita kalah. Padahal kita tahu ya, di beberapa negara tetangga kita itu masih memberlakukan surat izin penerbitan pers. Artinya pemerintah masih bisa mencabut izin mereka. Sementara kan kita sudah tidak punya lagi mekanisme itu. Tapi posisi kita masih berada di bawah negara-negara tersebut. Nah, apa penyebabnya? Ya, antara lain adalah itu tadi itu perlakuan baik masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya polisi atau institusi-institusi negara ya, tapi juga masyarakat juga kadang-kadang tidak puas dengan hasil pemberitaan pers, lalu mereka menyerang kantor media atau bahkan menganiaya, ya kan? Yeah. Nah, 2020 itu salah satu yang menjadi perhatian dari lembaga tadi. Itu tentang pencabutan internet di Papua. Ketika kasus Papua, kan internet dicabut itu. Ya, sehingga akses masyarakat terhadap media, bahkan akses wartawan untuk mengirim berita, itu mengalami persoalan. Itu salah satu menjadi titik krusial kita. Nah itu, Pak Lihat. Ya, baik, Pak. Kalau dibandingkan dengan Malaysia itu kan malah justru dikenal lebih ketat sebenarnya, Pak ya. Medianya kan,
Apakah Ya, hanya ya. faktor Papua saja yang menyebabkan kita turun atau ada faktor lain yang lebih fundamental gitu, Pak? Ya, ada banyak ya beberapa kasus juga terjadi ya. Misalnya terjadi pembunuhan wartawan. Ya, ini. Ya, pembunuhan wartawan yang di Kalimantan itu ya. Iya. Kemudian ada beberapa institusi penangkapan wartawan dan seterusnya. Kemudian problem kita yang sekarang ini juga harus menjadi pikiran kita bersama adalah penafsiran tentang undang-undang eh, ITE. ITE. ITE itu penafsirannya kadang-kadang kan membuat berita-berita bisa ditafsirkan seakan ini melanggar undang-undang ITE. Itu juga menurut saya menjadi salah satu tantangan besar bagi pers kita. Belum lagi nanti misalnya ini juga lagi dalam perdebatan soal RUU KUHP. Ya. Ini kan mendapat reaksi keras dari kalangan media sejak 2019 lalu sampai hari ini nasib RUU tersebut tidak jelas. Saya coba baca-baca pada akhir Juni kemarin DPR bahkan mempertanyakan kembali kepada pemerintah bagaimana kelanjutan RUU KUHP. Bahaya loh Pak Rihat tentang kalau apabila ini disahkan. Ya. Ya. Isinya Jadi, apa itu Pak yang diamati oleh Bapak yang kira-kira membuat bahaya pers? Ada beberapa pasal ya yang berbahaya bagi kebebasan berpendapat ya, kebebasan termasuk kebebasan pers juga di situ. Antara lain adalah pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Nah ini bagaimana? Ini kan akhirnya khawatir ini akan menjadi pasal karet yang tafsirnya bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama pihak-pihak yang penegak hukum. Ada pemberitaan misalnya dalam unjuk rasa seperti itu, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang macam-macam seperti itu, yang kemudian itu bisa dianggap sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Nah ini juga menjadi tantangan ya pada insan pers semuanya. Ya kalau kita lihat di zaman Pak SBY itu kan demonstrasi sepertinya bebas gitu ya Pak, dan presiden juga terlihat tidak pernah marah dalam pengertian menggunakan aparat hukum untuk menanganinya. Nah ini sepertinya sekarang sudah hilang ya Pak? Atau gimana itu Pak? Ketika masa Pak SBY itu memang kita lihat ya, ada demonstrasi, mungkin Pak Rihat sebagai wartawan ingat betul bagaimana ketika itu ada kerbo ya, kerbo ditulis Shibuya gitu ya, yang di arak-arak di HI gitu ya. Tidak ada penangkapan baik pada pengunjuk rasa maupun pada media yang ketika itu cukup gencar memberitakannya, dan bahkan pada tingkat tertentu memang relatif ya, yang bisa dianggap sangat terbuka sekali lah ya. Nah, saya pernah bicara dengan Pak SBY soal itu. Menurut saya ini juga baik bagi kita untuk sebagai introspeksi juga, bahwa ketika itu almarhumah Bu Ani itu merasa sakit sekali dengan demonstrasi seperti itu, dan pemberitaan media yang menurut hemat beliau barangkali telah sangat berkibar kepada perasaan beliau. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Ibu Ani? Dilakukan Ibu Ani ketika itu adalah sholat tahajud, baca Quran malam-malam, dan mengadukan kepada Allah. Karena memang untuk membatasi kebebasan pers itu hal yang tidak mungkin. Untuk membatasi kebebasan berpendapat itu hal tidak mungkin. Jadi sebagai manusia tentu terpukul ya, unjuk rasa seperti itu yang seakan-akan mengibaratkan suaminya seperti kerbau seperti itu kan. Jadi lakukannya adalah beliau tidak menggunakan tangan-tangan kekuasaan, tidak menggunakan alat-alat kekuasaan yang sebenarnya mereka kan memiliki ketika itu. Sebagai presiden, sebagai kepala negara memiliki alat-alat kekuasaan, tapi
itu tidak dilakukan. Nah, sekarang ini kita tidak tahu seperti apa, belum kita lihat Presiden Jokowi juga kita tidak lihat ada pemberitaan yang mungkin bukan pemberitaan, hal yang reaktif ya. Jadi susah kita mau membuat perbandingan seperti itu. Cuma satu hal, Pak Rihat, tantangan kebebasan pers itu bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Oh, iya. Media, internal media gitu, Pak. Iya. Jadi dari eksternal kita tahu ya, misalnya pengunjuk rasa, partai politik macam-macam seperti itu ya. Tapi di internal juga, menurut saya juga ancaman. Pemilik media, kalau kita lihat sekarang ini, kecenderungannya itu kan adalah ada beberapa di antaranya dari ketua umum partai politik. Iya, betul. Kemudian yang dekat dengan kekuasaan, seperti itu ya. Ini yang kadang-kadang bisa dengan kepemilikan itu, dengan kekuasaan seorang pemilik, kadang-kadang bisa membatasi wartawannya untuk mengekspresikan kebebasan. Nah, karena kan sebagai wartawan itu kan juga adalah tenaga kerja yang di sana, karyawan dari perusahaan tersebut. Betul. Yang karena itu berlaku aturan-aturan perusahaan. Nah, karena berlaku aturan perusahaan, maka manajemen bisa melakukan sesuatu kepada si wartawan. Nah, karena itulah pada 2014 lalu itu sejumlah pimpinan redaksi, kebetulan saya ikut di sana dan menjadi salah seorang pendiri, mendirikan namanya Forum Pemimpin Redaksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi newsroom, artinya melindungi newsroom dari campur tangan pemilik. Dan newsroom itu harus berdiri sendiri, tanggung jawab pada newsroom. Pemilik tidak boleh masuk ke dalam wilayah redaksi. Itu idealnya. Ideal seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi kan dalam perjalanannya kita tidak tahu ya. Saya sudah lama tidak berada di newsroom. Ya bisa jadi Forum Pimret itu malah menjadi apa? Akuisisi oleh penguasa ya Pak. Bisa begitu kan? Kalau dalam perjalanannya bisa ke arah situ. Saya perhatikan media yang mendukung pemerintah ini kan bisa dibilang mainstream, terutama itu mayoritas gitu Pak. Sekarang ini. Saya tidak bisa memastikan apakah bisa seperti itu atau tidak bisa seperti itu. Karena kan di Forum Pimret itu kan tidak semua media juga berada di dalam lingkar kekuasaan. Ada juga sejumlah media, sejumlah redaksi tidak berada di luar kekuasaan. Nah, yang mungkin yang berpengaruh itu adalah ketika mereka berada dekat dengan kekuasaan, pemimpinnya ya, pemilik medianya ya. Nah, karena saya lihat masih tetap di antara media mainstream itu menurut saya masih tetap bersikap kritis ya. Tapi ada juga yang sebaliknya tidak bersikap kritis, mengikuti saja apa yang menjadi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Padahal media itu kan tanggung jawabnya sebenarnya kan bukan kepada pemerintah, tanggung jawab kepada publik. Nah, saya sering mengingatkan berkali-kali, baik dalam acara terbuka maupun dalam wawancara seperti ini. Yang bahaya menurut saya itu adalah ketika media tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kepentingan publik. Padahal mereka lahir dan mengutamakan dirinya harus adalah kepada kepentingan publik. Mereka adalah suara hati nurani rakyat. Itu banyak media menulis itu ya, suara hati nurani rakyat. Nah, tapi ketika ada kekuasaan dan yang menurut saya berbahaya itu adalah ketika media itu melakukan sensor sendiri. Iya, betul. Ya kan? Sensorship ya.
Jadi ketika mereka menemukan berita dan ini berkaitan dengan berbagai kepentingan, lalu mereka sangat hati-hati. Iya. Hati-hati oke saja, ya kan? Tapi kemudian mereka mensensor diri mereka lebih dahulu, supaya jangan berbenturan dengan pihak yang lain. Iya. Yang menurut saya ini kan jadi problem bagi kemerdekaan pers, ya kan? Iya, iya. Nah, itu Karena sebenarnya. takut barangkali gitu ya, Pak. Nggak tahu Salah kita satunya. alasan apa. Ya, tapi memang kenyataannya sekarang ini media itu kan seperti dikatakan tadi dikuasai oleh orang-orang politik ya. Kita tahu ya tanpa Sebagian, menyebut nama pun juga terlihat gitu ya. ya, ya, Dan mereka ya. akhirnya mengambil posisi biasanya mau aman itu pasti mau mengambil posisi cenderung untuk kekuasaan gitu. Kecenderungannya, Iya, ya. kecenderungannya begitu Sebagian karena seperti itu. akan menjadi lebih aman gitu kan Pak ya. Nah, kalau begini terus gimana masa depan pers ya? Karena seperti dikatakan tadi wartawan kadang-kadang galak di luar, tetapi kalau sudah Ya. urusan di dalam, kalau sudah urusannya katakanlah gajinya dipotong atau nanti dikeluarkan dan Ya. sebagainya itu kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah itu Iya, perlindungan terhadap wartawan di Indonesia sendiri kan tidak begitu baik ya Pak. iya. Menurut Bapak gimana? Jadi begini, Pak Riyad. Ini kan berbeda pada masa-masa revolusi dulu ya. Ya, Pada masa revolusi itu media itu full, tidak full. Sebagian besar adalah media yang dibuat oleh orang-orang pers sendiri. iya, Seperti betul. Harian Merdeka, Pedoman, Indonesia Raya, Pak Lubis, ya. Pak Bendia itu Harian Merdeka, Pedoman itu Pak Rosiat. Itu mereka mendirikan korannya sendiri. Mereka wartawan dan mereka mendirikan korannya sendiri. Nah, jadi mereka lebih bebas untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, sekarang kan berbeda. Sekarang kan media itu kan sudah menjadi industri ya. Iya, Orang yang tidak berhubungan, yang tidak mengenal dunia pers pun bisa membuat betul. media, Ya, ya kan? Kadang-kadang banyak kepentingan mereka membuat media. Ada kepentingan politik, kepentingan macam-macam seperti itu. ya, Nah, saya ingin mengatakan bahwa problem yang menurut saya yang harus menjadi perhatian media, terutama media mainstream, ketika media itu sudah tidak lagi dipercaya atau mengalami krisis kepercayaan pembaca, ya, publik tidak begitu percaya kepada media. Ini kecenderungan ini kita lihat ya. Misalnya ada unjuk rasa apa semua yang ada macam-macam seperti itu yang berhadapan dengan pemerintah dan kemudian media tidak mengeksposnya besar dan tetap mengekspos ya, tapi tidak skalanya tidak begitu besar. Ini kan menimbulkan krisis. Kenapa? Informasi sekarang kan tidak dari media mainstream saja, Pak Lihat. iya, betul. Informasi seketika bisa didapatkan dari sosial media, Ya, betul. dari Twitter, dari Facebook, dari macam-macam seperti itu ya, Iya, Instagram macam-macam seperti itu. Apa yang terjadi misalnya di Senayan, itu dengan cepat sudah masuk ke dalam gadget kita iya, sebelum media resmi memberitakan. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika media mainstream sangat selektif untuk menurunkan berita, terutama berkaitan dengan kepentingan politik, iya, maka pembaca mendapatkannya dari sosial media. iya, Nah, yang bahayanya adalah sosial media itu kan dia tidak memiliki, kalau media, kalau wartawan memiliki namanya kode etik. iya, Ya. Ada yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan ketika mereka menulis berita atau iya, ketika mereka menayangkan berita. Nah, betul. sementara sosial media kan tidak. Jadi bisa terjadi banyak hal yang tidak sesuai kaidah-kaidah jurnalistik karena kebebasan tadi, itu dikemukakan oleh sosial media. Iya, Dan khawatirnya adalah masyarakat lebih percaya kepada sosial media. iya, iya,
satu sisi akan menggerus kepercayaan pada media mainstream yang patuh pada etika jurnalistik, satu sisi lagi masyarakat memerlukan informasi yang lebih terbuka, lebih banyak, lebih terbuka dan lebih transparan. Kalau begini kita biarkan saja seperti ini, ya menurut saya bisa tanda petik bisa chaos. Chaosnya apa? Masyarakat mendapat informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya dari sosial media. Kalau dari media mainstream jelas karena mereka ada etika jurnalistik, ada etika yang mereka harus patuhi. Tapi di media sosial seperti apa? Nah, ini yang menyerbu kita setiap hari sampai ke kamar-kamar apa semuanya. Nah itu, ya. Ya,